Brillianers di seluruh Indonesia. Kali ini YouTube channel Brilliant Brain Indonesia kembali dengan cerita brilian dengan dua orang yang sudah hadir di studio kami. Dua orang yang menginspirasi, dua orang yang punya daya juang tinggi, dan dua orang ini adalah calon praja IPDN 2021 yang lolos terpilih yang akan menempuh pendidikan selama 4 tahun di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dan kali ini spesial buat kalian semuanya, masih dengan edisi cowok-cowok ini ya. Ini di sebelah kiri saya mungkin ada namanya Dimas, dan yang di sebelah ini kiri paling ujung maksudnya ya, dan di tengah saya ini adalah namanya Adrian. Nah, kamu bisa mendapatkan informasi dari daya juang mereka sehingga mereka bisa lulus terpilih, dan kita akan banyak mendengarkan bagaimana sih proses mereka sampai lulus terpilih, dan ini bisa menjadi acuan kalian untuk tahun depan bisa mengikuti pendidikan dan mudah-mudahan bisa lulus seperti dengan teman-teman kita di studio kami ini. Oke, mungkin yang berkenalan dulu nih, yang sebelah ujung paling kiri siapa namanya, lengkap, alamat, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana dulu gitu. Silakan. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Dimas Saputra Mukulita. Saya berumur 16 tahun, alamat Asloban Negeri Bawah, Kecamatan Mapangan, dan asal sekolah SMA Negeri 9 Manado. Wah, 16 tahun guys, 16 tahun dia, dan ini tes pertama ya, langsung lulus ya. Wah, luar biasa nih. Nah, di sebelah kiri saya atau tengah saya, di tengah kita berdua, ini ada namanya siapa, bisa lengkap? Nah, jelasin. Nama saya Adrian Dalensan, umur 18 tahun, tempat tinggal di Malalayang 2, Terminal, Kompleks Terminal, Kecamatan Malalayang. Sekolahnya dulu? Sekolah dulu di SMA Negeri 7 Manado. Ini Adrian tes keberapa nih? Kedua ini. Oh, tes kedua. Oke, nah berhubung dengan dua orang ini yang cukup memberikan kalian bisa mendapat informasi lebih detail bagaimana sih, ada yang tes pertama langsung lulus, ada yang harus tes kedua, berarti memang perjuangan itu nggak mudah ya. Kalian sudah rasakan sendiri. Nah, di sini kita akan lebih banyak mengulik tentang bagaimana persiapan mereka. Dan yang mungkin yang pertama kali ya dulu ya, Dimas ya, panggilannya Dimas ya. Nah, Dimas ini itu usianya 16 tahun, dan Dimas ini adalah ranking 1 dalam seleksi kali ini ya. Ya, tepuk tangan dulu ya buat Dimas ya. Nah, Dimas ini juga dia masih berusia 16 tahun loh guys, ya, 16 tahun. Dan Dimas adalah juga rankingnya nomor 1 untuk jasmani. Nah, kira-kira saya lebih pertama nih mau ngulik dulu, kalau lihat dan kalau dengar tadi ya dari alamatnya sendiri, kayaknya ini ada bapaknya atau orang tuanya polisi ya kayaknya. Oh betul, jadi polisi ya. Ini kan kuat enggak nih? Cuman karena tinggalnya di Aspol, nggak mungkin kalau Aspol ya pasti diisi oleh para anggota kepolisian. Nah, Dimas, kamu itu masuk IPDN itu ada pilihan sebelumnya atau memang pilihan kamu atau gimana nih? Ceritain dong ke para Brillianers Indonesia. Pilihan kayak PTN sebelumnya gitu. Oh, ngambilnya PTN. Rencana awal ngambil PTN. Terus Rencana itu mau ngambil di Bandung. Sama-sama juga institut. apa? Institut Teknologi Bandung. Oh, ITB. Nah, terus udah tes ya? Ya, belum. Jadi itu waktu saat fase-fase buat SNMPTN. Tapi itu kan sudah langsung menentukan jurusan, fakultas. Jadi diskusi bareng keluarga. Tapi karena prospek kedepannya itu lebih menjanjikan, sekolah kedinasan lebih ke karir. Maksudnya langsung kerja gitu ya? Langsung kerja. Dan lebih jelas prospeknya gitu. Jadi diskusi dengan keluarga itu fokusnya ke sekolah kedinasan. Jadi ngelepas perencanaan buat ke ITB. Jadi
persiapan langsung fokus ke satu. Oh gitu. Jadi ini hanya rencana aja. Terus rencananya itu kamu diskusikan dengan orang tua. Iya. Nah, orang tua mungkin karena hasil diskusinya, nggak usah, mendingan ini aja gitu. Iya. Berarti nggak sempat ngisi formulir dan sebagainya Iya, ya. nggak sempat. Oke gitu ya. Lalu ikut IPDN ya. Iya. Oke. Dan itu pasti orang tua setuju. Ya setuju. Oke, setuju. Nah, itu dari Dimas. Nah, mungkin ada berbeda dari Adrian. Nah, Adrian ini sudah tahun kedua ya, Adrian ya. Nah, jadi coba deh ceritakan ke para Brillianes di Indonesia kalau persiapan kamu tuh gimana sampai pilih IPDN. Kedua kali kan berarti niat banget ya untuk masuk IPDN. Nah, itu kenapa nih? Sebenarnya pertama pas lulus itu memang udah niat masuk kedinasan supaya meringankan beban orang tua, nggak mikir, maksudnya nggak mikir lagi cari kerja, langsung disediain dari kampusnya lah, begitu. Baru persiapan sebenarnya tahun pertama itu cuma ikut-ikut. Oh, belum. Jadi ikut-ikutan aja, belum mikir saya harus lulus, saya harus ambis gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya nggak siap. Oke. Tahun kemarin jatuh di psiko. Tahun lalu psikonya berapa? Tahun lalu psiko 64 nilai psiko. Oke. Capai passing grade cuma kalah di ranking. Oh gitu. Wah ini guys, ini satu hal yang berbeda di tahun 2021 ya. 2020 dan 2021 nih. For information buat kamu semuanya, kalau di tahun 2020 itu untuk perankingan itu hampir semuanya lulus. Hampir semuanya ya. Semua. Psiko itu semuanya lulus psikotes. Nah, cuman karena ada kuotanya untuk masuk ke psiko kemudian ke kesehatan, maka Adrian ini belum rezeki ya, belum rezeki, sukses yang tertunda. Sebenarnya psikonya 4, padahal berbeda dengan tahun ini. Tahun ini yang lulus itu lebih banyak dari diri sebelumnya ya. Jadi cuma 23 orang yang harusnya 61 karena standarnya Polri seperti itu. Termasuk Adrian sendiri ya, nilainya tidak cukup dan ini luar biasa ya, jalan Tuhan yang mungkin memberikan Adrian bisa sampai ke tahap ini. Nah, itu yang disebut dengan perjuangan. Jadi so guys, buat kalian misalnya tiba pada saat tesnya, kemudian kalian masih kalah, itu harap-harap jangan dulu langsung pesimis ya, harusnya ya. Pokoknya tetap semangat aja sampai dengan ada pengumuman gitu ya. Berarti baru itu kita berhenti untuk berdoa. Tapi berdoa ya, walaupun berdoa itu harus setiap hari sebenarnya ya, bukan karena meminta sesuatu. Tapi intinya sebenarnya semangat itu tidak pernah berhenti, selalu harus berusaha maksimal agar memang kenyataannya akan apa yang kalian pikirkan gitulah ya. Nah ini jadi satu pembelajaran juga kita semuanya. Dua orang ini adalah orang yang cukup punya cerita sendiri terhadap perjuangan mereka. Nah, kalau Adimas sendiri setahu saya ya Adimas ya. Adimas ini adalah ranking 2 psiko ya. Ranking 2 psiko. Waktu tes SKD-nya pun itu nggak tinggi-tinggi amat guys. Mereka berdua juga sama kayaknya ya, di bawah 400 ya, betul ya? Iya. Nah, Adimas ini nilainya 394 atau 394 yang kurang lebih waktu bimbingan pun saya agak khawatir gitu karena nggak masuk ya. Nah ternyata Tuhan memberikan jalan kepada Adimas untuk bisa melangkah sampai ke tes berikutnya. Nah Adimas ini nih, Dimas kan kamu kan 394. Perasaan lu kayak gitu gimana waktu persiapan ini saya lulus atau tidak ya gitu kan. Kemarin kalau pengetahuan saya Adimas ini start les psikonya kan lebih awal dari pengumuman ya kalau nggak salah ya. Nah itu perasaan gimana? Udah mikir kok bisa ya saya sudah les psikonya sementara pengumumannya belum kamu dapatkan ya. Ketika 394 itu kamu dapatkan dan nilainya bisa segitu. Nah otomatis sono. Nah ketika kamu memperjuangkan sesuatu dan kemudian kamu tentu ada persiapan. Nah, apa persiapan kamu untuk menghadapi tes IPD ini setelah ada niat, kemudian sudah didukung oleh orang tua? Bicara tentang persiapan,
Jadi yang pertama siap mental sama niat. Oke. Oke. Tapi selain niat, karena niat itu tidak akan bergerak tanpa motivasi. Betul. Nah, jadi cari referensi. Mungkin di Instagram banyak, di akun-akun Humas IPDN, Japra IPDN, banyak referensi mengenai Praja. Nah, jadi selain niat, kita juga punya motivasi untuk berjuang. Karena udah ada gambaran kan bagaimana kehidupan kampus, di YouTube juga banyak. Nah, dari itu mulai, selain hanya motivasi, harus ada aksi. Oh gitu, good. Wah luar biasa ya, 16 tahun loh ini. Lanjut deh. Oke, jadi berbicara tentang aksi, itu tidak tidak kecil, Tidak mudah gitu. tidak mudah, ya. Jadi butuh effort yang lebih. Lebih, betul. Mungkin banyak yang sudah berusaha, tapi patut dipertanyakan apakah sudah berusaha lebih. Oke. Karena banyak yang berusaha, misalnya 3.000 orang berusaha, tapi yang lebih itu hanya sedikit. Betul. Jadi semua berusaha tanpa effort lebih, itu juga patut dipertanyakan apakah dari hasil tersebut Anda sudah memberikan yang terbaik. Nah, jadi dari tiap usaha itu perlu adanya evaluasi. Oke. Nah, contohnya waktu SKD. Nah, SKD itu kan Dimas dapat nilai standar. Yang dimana nilai standar itu hampir di garis di garis Kuota ya, kuota, ranking ya. kuotanya udah bawa banget tuh. Udah di bawah. Aha. Oke, jadi langsung pasang mindset bahwa cukup SKD saja. SKD saja yang standar. Jadi pasang mindset, lupakan SKD, berjuang untuk tujuan selanjutnya. Jadi belajar mati-matian untuk psikologi. Yang dimana bobot psikologi juga tentunya besar. Iya, betul. Nah, jadi fokus ke psikologi, apa yang didapatkan di les, contohnya dapatkan di Brilliant Brain Indonesia, itu siang malam juga Harus dilatih lagi ya. dilatih lagi, karena mungkin banyak orang gampang untuk mengerti soal, tapi hanya sebatas mengerti tapi tidak terbiasa. Oh, betul. Good. Tapi karena saat menyelesaikan soal itu mengerti juga tidak cukup. Tapi kita harus lihai karena Waktu ya. karena waktu tes itu kita tidak hanya tidak hanya ditekankan untuk mengerjakan soal, tapi juga ditekankan untuk mengerjakan soal dalam tekanan. Contohnya istilahnya dikejar waktu. Oke, jadi mengerti saja tidak cukup, kita harus lihai dalam mengerjakan soal, dan makanya bisa karena terbiasa. Oke. Selanjutnya untuk mungkin yang banyak yang kita waspadai, tes jasmani atau yang kita kenal dengan kesemaptaan. Untuk persiapan tes jasmani sendiri itu tidak bisa dibilang hanya 1 minggu, karena butuh range waktu yang lumayan panjang, karena kita membangun daya tahan tubuh sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Pada saatnya nanti. Iya. Karena mungkin waktu lari 12 menit itu kedengarannya mudah untuk dapat 6 putaran, 7 putaran, tapi sebenarnya butuh latihan yang Kalau nggak lama. latihan bisa napasnya bisa keluar, bisa gas. Udah saya aja 1 kali putaran paling udah. Oke. Dan Dimas ini luar biasa banget, dia punya satu cerita inspiratif. Awalnya Dimas ini kan beratnya cukup overweight ya. Berapa Dimas? Jadi waktu pertama kali itu belum sekitaran 80-an. Wow. 80-an, tapi waktu sudah mulai latihan, dari latihan mandiri sampai latihan dengan pelatih, ikut program, itu waktu coba check up pertama kali check up itu 79,9 kg. Luar biasa itu.
Oke. Ya, jadi terakhir kali timbang itu 70 kg. Oh gitu. Ya, Dimas ini itu perjuangannya tadi seperti saya katakan untuk bisa mencapai berat ideal dengan tinggi badannya, dan juga untuk persiapan jasmani itu dia sudah melakoni luar biasa kegiatan yang cukup menurut saya tuh sangat melelahkan, karena mungkin saya karena bukan berlomba atau bukan mengikuti tes ya. Pertama, Dimas ini pagi-pagi udah harus ke koni ya, Iya. olahraga gitu. Setelah itu lari, respok dan sebagainya. Dimas itu datang ikut bimbingan belajar. Nah, di bimbingan belajar di Brilliant Brain. Habis itu kurang lebih sampai jam 3 ya. Habis itu dia lari lagi guys. Dia ikut olahraga lagi setelah les. Iya. Sampai ngekos kalau nggak Iya, nggak salah ya, sampai ngekos. Gila bener, luar biasa. Ini patut para brilliant Indonesia untuk mengikuti jejak sampai ngekos loh, untuk bagaimana dia punya mindsetnya dia bisa lulus gitu loh, karena dia udah pikir udah kecepur ya ke Iya. perlombaan ini ya, mau tidak mau harus tetap maju dan endurance-nya harus ditambah gitu loh. Nah, itu kisah daripada Dimas nih. Dan Dimas ini anaknya polisi ya. Dengar-dengar kan banyak di masyarakat bilang, itu anak pejabat, anak ini, ono gitu loh. Sampai mereka memikirkan bahwa kalau anak polisi, karena ini adalah kepolisian yang ngetes untuk jasmani seperti tes polisi lainnya, itu biasanya mindset di masyarakat itu sudah terbentuk bahwa ini pasti anak polisi lulus. Padahal tidak seperti itu loh guys. Kalau misalnya dia ya, ini kita harus ini kayaknya ini mindset masyarakat juga ubah loh ya, karena ada banyak di situ di grup kedinasan saya lihat cukup bener-bener membuat gak enak banget, karena saya tahu banget proses untuk menjadi seperti Dimas ini gak mudah. Nah, Dimas ini sampai ngekos loh, bapaknya polisi bener, tapi tidak ada itu. Kalau misalnya kayak gitu, ngapain dia olahraga, ngapain dia les ya, ngapain dia itu. Toh padanya teman-temannya bapaknya juga penilai bisa ngatur nilai sedemikian, tapi tidak segitu loh guys. Jadi dia butuh perjuangan, dia punya effort, dia mengorbankan pergaulan dia sampai menuju pada titik yang ini. Luar biasa hebat. Dan hasilnya Dimas adalah ranking 1 Panda Sulawesi Utara untuk seleksi IPDN 2021. Oke, tepuk tangan lagi buat Dimas ya. Nah, setelah Dimas, sekarang saya ingin mengulik lagi dengan seorang cowok manis ya. Asal ini gak kayak namanya, dari tadi saya sempat wawancara, orang tuanya mix Sangihe Talaut dan Gorontalo. Nah, Gorontalo itu bagian dari provinsi lainnya. Tapi karena sudah lahir dan besar di Manado, otomatis sudah menjadi KTP-nya untuk Sulawesi Utara. Nah, Adrian Dalensang ini sudah tahun kedua ya Adrian. Nah, Adrian Dalensang mungkin tadi yang seperti saya tanyakan ya, motivasi itu dari dirimu sendiri ya, dan juga karena memikirkan orang tuanya harus kuliah dan sebagainya, sementara yang sekolah kedinasan itu memang sudah pasti ya, kalau misalnya kita selesai pendidikan ya sudah pasti dia punya masa depan. Nah, Adrian, mohon maaf nih sebelumnya Adrian, kalau bisa tahu orang tuamu kerja apa? Orang tua pedagang. Iya. Pedagang di mana bisa tahu? Ya, berjual di kios di Pantai Malalayang. Oh, kayak jualan snack pisang goreng kayak gitu. Luar biasa. Nah, nih satu kita ketemu lagi nih. Adrian Dalensang ini ibunya adalah penjual pisang goreng di Pantai Malalayang. Dengan segitunya, dengan orang latar belakang keluarga ekonominya yang otomatis kalau dalam bahasa orang paling IPDN atau pakai duit dan sebagainya. Ini penjual pisang goreng guys, gak mungkin duit dari mana gitu kan. Untuk memenuhi kebutuhan itu harus mikir-mikir, tetapi dia bisa membuktikan bahwa anak seorang penjual pisang goreng bisa berprestasi dan bisa menembus seleksi IPDN 2021. Mungkin ini adalah satu cerita yang sangat mengharukan ya. Nah, bagaimana perasaan ibumu ketika kamu diluluskan, bapak dan ibumu gitu? Tentu orang tua merasa bahagia, bercampur terharu. Maksudnya saya juga kan anak paling tua tuh. Oh, jadi merasa punya tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab untuk adik-adik, membanggakan, menjadi contoh yang bagus dan
Jadi orang tua pas pertama dengar kelulusan tentu menangis bahagia. Saya juga agak menangis loh saat itu. Cuma begitu loh orang. Ya itulah buah dari semangat kamu ya. Iya. Bahwa apapun itu yang dipikirkan orang tidak mungkin bagi kamu itu mungkin kalau ridhonya Tuhan. Iya. Gitu. Yang penting kamu harus usaha, kamu belajar ya, belajar dari kesalahan. Terus ada plan mau ngapain saya seperti itu. Karena saya rasa seperti kata Dimas tadi ya, kita effort saja nggak cukup. Iya. Kita harus punya plan, kita harus betul-betul men-set apa namanya, kita punya jalan proses ini berlanjut sampai ke tahap terakhir gitu. Nah, Adrian, kamu juga pada saat nggak lolos kelihatannya, kan pengalaman tinggi. Iya. Waktu tes fisiko kamu nilainya Ada di bawah di bawah, kurang lebih berapa? 38. 38. Nah, Adrian, pikiranmu waktu itu apa gitu? Pas keluar gitu. Pikiran saya sih, saya berpikir sudah berusaha dan sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Oh, tapi waktu itu belum ini ya. Iya. Belum tahu saya ada nggak kepikiran siapa sih nggak lulus? Ada sih pikiran begitu, pasti nggak lulus, mar tetap yakin dong. Tapi yakin Iya. tetap lulus. Yakin. Luar biasa. Itu adalah ciri seorang pejuang, ya. Yakin dan percaya terhadap apa yang dilakukan dan hasilnya gitu. Nah, setelah itu ketika kamu yakin dan ada tiba saatnya pengumuman, apa yang kamu lakukan? Dan apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir pokoknya saya udah usaha. Bagaimana hasilnya sisa serahin sama Tuhan. Oke. Ya, good. Adrian ikut latihan fisik sendiri atau gimana? Ada pelatih atau apa gimana? Fisik biasa sama teman-teman cuma. Oh, Cuma gitu. lari-lari bareng. Oh, gitu. Karena juga menghemat biaya ya, Iya. gitu. Jadi mikirnya karena kebetulan juga yang tapi saya katakan tadi ini adalah anak pedagang pisang goreng. Jadi ya kita harus pandai-pandai mengatur keuangan ya. Nah, ketika itu sudah seperti itu, waktu kamu sudah lulus dari psikotes ya, kamu dinyatakan lulus melalui surat ya. Nah, apa yang kamu pikirkan? Saya harus mau gimana, dan saya harus lulus. Bangkit nggak semangatmu kembali? Tentu semangat timbul lagi semangat. Hmm. Jadi latihan ditambah, Mm-mm. tambah lebih. Maksudnya latihan biasa lari cuma berapa kilo, tambah lagi berapa kilometer. Biar supaya maksimal ya, supaya kamu bisa nyuri poin tinggi gitu ya. Iya. Nah, terakhir lulusnya ranking berapa? Ranking 13. Ranking 13, itu luar biasa. Saya pastikan ini jasmaninya bagus-bagus ini ya. Iya. Jasmani kamu ranking berapa waktu jasmani kurang lebih? Jasmani Nilainya berapa deh? nilainya 59. Oh, 59. Nah, Adrian Dimas juga sudah memberikan pencerahan kepada kita bahwa untuk menjadi pemenang itu kita harus betul-betul maksimal, punya strategi ya. Nah, selama ini Adrian punya strategi apa misalnya dengan tes gitu? Apakah Adrian juga ikut waktu SKD kemarin ikut nggak ininya tryout online gitu? Ikut tryout online yang tentu ikut tryout online supaya lebih siap. Oh, lebih siap. Oke, jadi tryout online salah satunya dengan jagojion.com, benar? Iya. Oke. Nah, ini ya juga bagi teman-teman semuanya yang ingin berjuang nanti di tahun 2022, ya apapun pilihan kamu untuk sekolah kedinasan, baik sipil, Polri maupun TNI itu jangan lupa harus selalu berlatih ya. Berlatih dengan apapun, bisa lihat YouTube, bisa ikut tryout online, bisa latihan biasanya tuh kalau di Polri, di PDN itu simbol angka hilang lewat sikap kerja, itu harus latihan loh. Pokoknya semuanya nggak ada yang instan, nggak ada mungkin tiba-tiba kamu bangun tidur kamu langsung jadi gitu ya, langsung apa yang kamu pikirkan semalam itu jadi. Enggak, orang memang wajar bermimpi. Mau kita jadi apapun, bermimpi itu wajar, karena nggak akan pernah ada orang larang untuk bermimpi. Tetapi ingat, mimpi itu kamu harus lakukan, kamu harus tahu gitu, harus punya strategi. Jangan ujuk-ujuk langsung kerjain gitu, tapi nggak tahu. Kayak misalnya jasmani, lihat aja,
Kalau ini Adrian kan lihat teman-temannya yang sudah basic tentu pakai pelatih. Kalau ini juga pakai pelatih. Tetapi kalau misalnya nggak sesuai prosedur, otomatis kan bisa cedera ya. Iya. Nah gitu, jadi otomatis memang harus berlatihan. Apapun itu, walaupun kamu nggak ikut bimbingan belajar, kamu nggak ikut basic dengan coach yang khusus, kamu bisa nonton di YouTube. Sekarang zaman informasi yang cukup besar, termasuk strategi-strategi yang kamu bisa dapatkan lewat channel ini ya. Channel ini memberikan inspirasi, memberikan informasi yang semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya mungkin bagi mereka yang ingin lulus di berbagai sekolah kedinasan D7 maupun CPNS ya, kayak gitu ya. Nah, jika channel ini sangat berguna bagi kamu, silakan subscribe dan share langsung ke kanal media sosial kamu sehingga bisa juga menginspirasi orang lain yang ada. Oke, nah mungkin terakhir dari perjumpaan kita, karena besok ini mereka akan berangkat ke Jatinangor ya. Tetap semangat ya, pendidikannya 4 tahun ini luar biasa. Nah, kira-kira dari Dimas nih, terakhir apa yang kamu bisa sampaikan kepada Brillianters Indonesia sehubungan dengan mereka nanti akan perjuangan mereka ke depan? Oke, jadi pesan untuk Brillianters Indonesia, memang betul, memang benar usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi itu dibarengi dengan doa. Jadi ingat, kerjakan apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda kerjakan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini satu kata yang menginspirasi banget hari ini buat saya. Nah, ini kata-katanya dalam tapi tegas gitu loh. Nah, Adrian, silakan. Kalau pesan saya bagi para Brillianters, pokoknya sediakan sebaik mungkin. Jangan pas tes baru mau Bersiap gitu ya, atau mau ikut gitu, nggak ada strateginya ya gitu ya. Ada strategi. Baru jangan lupa berdoa, itu penting juga. Maksudnya usaha tanpa doa kan hampa, usaha tanpa doa. Jadi yang penting orang berusaha, lebih sisa serahkan kepada Tuhan. Good, terima kasih. Nah, Brillianters, satu dari kata dari saya, apa yang kamu mimpikan, jika kamu bermimpi, kamu harus langsung bangun, bangkit, berdiri, lakukan. Jangan tidur lagi, karena kita bermimpi itu nggak akan pernah ada orang yang akan marah kepada kita, karena mimpi itu gratis guys ya, nggak perlu beli. Nah, untuk saran saya juga buat kamu, mulai dari sekarang jika kamu misalnya melihat atau menonton channel YouTube ini, nah demikianlah perbincangan saya dengan dua orang yang hebat ini, seleksi IPDN Panda Sulawesi Utara bersama dengan Adrian Dalensa dan juga ya Dimas Popoginta, dua orang yang memberikan inspirasi kepada kita bahwa berjuang itu tidak mudah, tetapi kalau kamu punya mimpi, kamu harus lakukan dengan penuh strategi dan tetap selalu berdoa. Oke, saya doakan buat kalian berdua juga sukses pendidikannya. Moga-moga kita ketemu lagi dalam sesi. Kalian sudah dilantik jadi praja muda ya. Dan tetap sehat, saya doakan kalian tetap sehat dan menempuh pendidikan sampai selesai ya. Dan untuk besok ya, apa yang paling dikangenin dari keluarga? Pas ini udah bicara tentang keluarga, pasti otomatis sudah terlalu gitu. Ya pasti kalian pasti akan meninggalkan keluarga kalian. Apa yang akan yang kira-kira momen apa yang selalu akan yang kalian rasakan ketika ini nanti sudah akan berpisah cukup lama dengan mama papa, dengan adik dan sebagainya? Mungkin masakan mama ya, masakan mama, celotehan papa mama, jadi sedih juga. Kalian pasti akan fasenya akan ke situ ya. Yang pastinya ingat aja, ini masa depan. Ketika kalian rindu rumah, kalian akan selalu ingat, ini perjuangan saya. Paling itu yang utama. Karena homesick itu biasanya menjadi faktor yang paling utama ketika orang ingin keluar, saya nggak sanggup gitu. Ya, tapi ingat bahwa ini perjuangan, ini pilihan kalian. Ini pilihan kalian. Orang tua mendukung, ya tetap mereka akan selalu mendukung kamu kapan saja. Oke, Adian juga mungkin sama. Ya, saya nggak ngulik-ngulik, nanti jadinya ini sesi jadi sinetron. Nanti yang pasti kalian minta doa restu aja kepada orang tua, dan ini menjadi sesi yang sangat
menarik sekali dari dua orang yang hebat. Adrian Dalensan, ya ini adalah semula yang tidak lulus fisiko dan anak seorang penjual pisang goreng bisa menembus PDN yang katanya ini adalah tidak fair dan sebagainya. Maka Adrian bisa membuktikan bahwa dia walaupun hanya seorang anak penjual pisang goreng tapi bisa mengatakan pendapat, mitos dan sangkaan orang yang begitu buruk terhadap rekrutmen pendidikan untuk kedinasan. Oke, dan ini juga sama dengan Adimas, ranking 1 usia 16 tahun loh. Ranking 1 Sulawesi Utara, dia bisa mengatakan dari berat 80 kg hanya dalam 1 bulan dia bisa turun ideal dan bisa menjadi pemenang pertama untuk jasmani atau kesamaptaan di seleksi PDN kali ini. Sekian dulu channel kita akan bertemu dalam cerita brilian di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa.